Pusdalops dibentuk untuk mewujudkan salah satu misi Gubernur Bali, yakni demi tercapainya visi Bali Mandara. Visi Bali Mandara meletakkan salah satu program prioritasnya pada peningkatan perlindungan masyarakat melalui penataan sistem penanggulangan bencana dan keamanan di wilayah Bali. Salah satu wujud konkretnya adalah dengan membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB. Pembentukan Pusdalops PB merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Bali dengan Palang Merah Perancis atau FRC yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peletakan batu pertama pendiriannya dilakukan pada tanggal 12 November 2008 oleh Gubernur Bali, Made Mangkupastike. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi, Menristek RI, serta Kepala BNPB. Pembangunan fisik gedung selesai dilakukan pada bulan Mei 2009. Di tingkat nasional, pemerintah secara bertahap juga telah membangun beberapa Pusdalops PB sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana nasional. Namun demikian, Gubernur Bali Mangkupastike memandang perlu bahwa Bali tidak cukup hanya membenahi sistem penanggulangan bencana saja, namun juga sistem pelayanan emergensinya. Atas pertimbangan tersebut, Pusdalops PB Bali kemudian dirancang untuk mampu melaksanakan fungsi yang lebih kompleks dibandingkan Pusdalops PB lainnya di Indonesia. Menjawab kompleksnya tugas tersebut, Pusdalops PB kini menjalankan 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai pusat data dan informasi kebencanaan, 2. Peringatan dini bencana, 3. Pengendali tanggap darurat, dan 4. Pengendali pelayanan kegawat daruratan. Pusdalops PB diharapkan mampu melengkapi keunggulan Bali sebagai destinasi wisata dunia yang layak memiliki sistem penanggulangan bencana dan keamanan berstandar internasional. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan operasional yang efektif saat memberikan pelayanan berstandar internasional kepada masyarakat, Pusdalops PB terus-menerus melakukan pembelajaran dan pembenahan pada 3 hal penting, yakni 1. Ketersediaan SDM yang kompeten dan terlatih, 2. Dukungan peralatan dan perangkat teknologi, serta 3. Jejaring koordinasi yang terintegrasi. Saat ini Pusdalops PB didukung personil terampil yang terlatih sesuai bidang tugasnya dengan sistem kerja siaga 247, yang artinya beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, personil yang bertugas dibagi dalam 4 kelompok yang bekerja 3 shift per hari. Pada setiap regu operator yang minimal terdiri dari 9 orang, juga telah diatur pembagian tugas yang jelas, yakni koordinator regu, operator database, operator IT, operator analisa, operator pelaporan, operator CCTV, operator LED, dan portal, operator radio, dan operator telepon. Pusdalops PB juga didukung personil administrasi operasional kegiatan dan personil fungsional seperti arsiparis dan pustakawan. Meskipun dibagi menurut waktu dan jenis pekerjaan, namun dalam kondisi tertentu seluruh personil Pusdalops PB selalu siap dimobilisasi dan bertugas kapan dan dimanapun saat dibutuhkan. Di dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pusdalops PB didukung peralatan dan perangkat teknologi canggih yang secara bertahap akan terus dikembangkan menjawab tuntutan kinerja agar semakin efektif dan efisien. 16 komputer workstation, 2 fax, dan 9 printer, 1 komputer DVB, 2 komputer klien aktivasi sirene tsunami, server, 4 server database dan web, 1 server recorder, 1 server GIS, 2 server PABX, 1 server aktivasi sirene, 1 server CCTV, 1 server armada, 10 CCTV, LED TV, alat komunikasi terdiri dari radio komunikasi terdiri dari 58 HT, 7 rig, 1 SSB, telepon, 19 desktop IP phone, 8 wireless IP phone, 1 telepon satelit atau BGAN, komodo, 7 LCD TV,
beberapa aplikasi pendukung, aplikasi armada, web portal, Daun, dan DMIS, 2 genset, 2 ambulans, 2 mobil double cabin, 2 motor trail, 1 mobil toilet, 1 mobil pengolah air bersih. Tata ruang gedung dan peralatan pendukung Pusdalops juga telah dirancang cermat untuk memudahkan kinerja personilnya. Tata ruang Pusdalops terdiri dari ruang kerja rutin, adalah ruang operator untuk melaksanakan tugas-tugas rutin, seperti update portal Bali Safety, update materi LED, pengendali pelayanan emergency, dan pemantauan CCTV. Ruang kerja krisis adalah ruang kerja operator untuk merespons kejadian bencana atau berbagai informasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Pusdalops PB. Ruang kerja ini diatur sedemikian rupa agar seluruh operator yang bertugas lebih cepat menentukan keputusan. Karena salah satu kunci respons bencana adalah kecepatan. Ruang radio. Ruang ini berada di antara ruang rutin dan ruang krisis, agar semua informasi dari dalam maupun dari luar dapat dipantau langsung oleh seluruh operator. Dari ruang ini juga dapat dimonitor komunikasi beberapa instansi seperti Polri, SAR, PMI, BPBD, BNPB, agar informasi selalu update. Ruang rapat yang didukung sarana presentasi dan komunikasi yang memadai. Ruang ini perannya sangat strategis terutama saat terjadi bencana dan Pusdalops PB ditetapkan sebagai pos komando tanggap darurat. Untuk mendukung organisasi komando tanggap darurat, diperlukan sistem komunikasi, data dan informasi yang selalu siap siaga sekalipun saat terjadi chaos. Di saat seperti itu, ruang khusus untuk gubernur pun disediakan bila mana terjadi kondisi tanggap darurat. Server dan sistem kelistrikan juga punya ruang tersendiri yang dilengkapi sistem pengatur suhu dan 2 genset yang siap membackup kebutuhan listrik secara terus-menerus atau non-stop. Pusdalops PB juga dilengkapi ruang pimpinan yang dapat memantau keseluruhan ruang kerja operator. Gedung juga dilengkapi dapur, ruang tidur, dan perpustakaan untuk menunjang sistem kerja 247. Pusdalops PB juga melakukan pengembangan jejaring komunikasi dan koordinasi yang terintegrasi. Secara intern, Pusdalops PB mengembangkan sistem komunikasi kepada seluruh mitra kerja terkait melalui Disaster Management Information System atau DMIS, Disaster Action Update Network atau DAUN, portal dan sistem radio yang mengcover seluruh wilayah Bali. Sedangkan untuk pemantauan CCTV, baik CCTV milik pemerintah maupun swasta, juga dapat dipantau Pusdalops PB. Secara bertahap kami juga telah menetapkan beberapa kesepakatan dengan mitra kerja seperti kabupaten atau kota, instansi vertikal yang ada di Bali, termasuk media massa. Kami juga secara rutin dan berkelanjutan melakukan sosialisasi pada masyarakat di daerah rawan bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi masyarakat, swasta, pemerintah, dan seluruh perangkatnya paham terhadap perannya masing-masing saat terjadi bencana. Untuk membangun kesiapsiagaan pada level hulu, yakni aparatur pemerintah, hingga ke hilir, yaitu masyarakat, pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan GIS Jerman. Melalui beberapa pilot proyek GIS ini, kini Bali memiliki sistem peringatan dini tsunami yang terbaik di Indonesia. Pusdalops dalam menjalankan peran dan fungsinya masih membutuhkan banyak dukungan agar mampu mengatasi berbagai kendala penanggulangan bencana seperti ekosektoral, respons yang lambat, sistem informasi yang lemah, serta kurangnya pemahaman dalam manajemen bencana. Dengan dukungan komitmen penuh pemerintah, pangku kepentingan dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap antisipasi bencana, Pusdalops optimis dapat menjalankan tugas, peran, dan fungsinya untuk mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman.